Ya, tadi ada telepon masuk. Jadi kita ulang lagi. Posisi sekarang di jembatan UI. Oke, lanjut ya ngebahas addressnya ya. Jadi address ini Matic 110 cc nya Suzuki. Basic mesinnya itu ya Suzuki Next. Sama Suzuki Next. Bedanya sistem injeksinya aja. Kalau di address itu dibikin lebih simple. Sensornya nggak sebanyak Next. Dan sistem throttle bodinya juga menurut saya penyempurnaan dari Suzuki Next. Karena Suzuki Next itu kan dia langsamnya itu diatur pakai elektrik, namanya ISC. Nah itu kelemahannya, kalau sudah error ganti satu set sensornya, ISC nya. Kalau si address dia pakai adjuster, jadi kalau langsama kurang gede atau kegedean bisa disetel, dikecilin atau digedein, dan dia bisa dibersihin. Kalau ganti pun adjusternya paling mahal 10.000 perak kalau ada. Karena emang itu barang jarang rusak, juga barangnya juga di bengkel resmi jarang ada. Tapi kalau saya sih nyetok lah, karena pasti itu suatu saat namanya barang diputer ya, itu pasti rusak. Makanya saya nyetok. Harganya juga nggak mahal ya gitu. Itu jadi address itu sebenarnya 110 cc. Kalau di Next 2 ditulis 115 cc, itu dibohongin. Dibohongin sama siapa? Sama stiker. Karena Next 2 ya cuma 110 cc. Nggak percaya, hitung aja. Itu diameter pistonnya 51 mili. Panjang langkahnya 57,9. Kaliin aja setengah jari-jari kuadrat dikali 3,14 dikali langkah 57,9, itu ketemunya 113 cc. Ya kalau mau dibuletin ke 115 ya monggo, tapi dibuletin ke bawah ke 110 juga oke, no problem. Sekarang pertanyaan lagi, Bang, 110 cc buat di Jakarta oke nggak sih? Kalau menurut saya sih oke, cukup. Buat tarikan mungkin kurang oke, tapi kalau buat efisiensinya oke, kalau menurut saya. Oke, depan kita ini kan Beat yang 2017 nih kayaknya. Itu dia 110. Nah, kalau Beat tuh biasanya 90 udah mentok, kalau ini 90 masih menaik. Itu sih pengalaman saya. Sampai cepet dia masih dapat ada. Nah, itu Beat ketinggalan tuh. Jangan salah, 90-nya address beda sama 90-nya motor sebelah. Jadi 90-nya dia kenceng loh, kalau di cepet. Kalau ini 90. Ya 110 memang butuh apa ya? Butuh kesabaran lah. Apalagi kalau udah biasa bawa yang 155 cc kayak NMAX atau bawa yang lebih gede lagi. Pakai 110 ya berasa banget lemot. Ya orang sama Mio aja, Mio Karbu itu masih kencengan Mio Karbu kalau kata saya. Tapi kan efisiensinya, nah address ini bisa 150 dengan bobot segede saya. Kalau Mio Karbu ya saya paling 130 udah bagus lah. Kalau tangannya bisa lebih sekolah lagi 135 mungkin. Bahkan juga ada teman-teman bilang katanya cuma 125 lah, atau ya motor Karbu sama injeksi beda. Tapi buat 110 cc ini cukup lah, oke lah. Saya nggak butuh kenceng-kenceng banget. Lari 90 di Jakarta juga kayak tadi tuh cuma sebentar, beberapa detik udah harus ngerem lagi, depannya ketemu macet. Kalau bicara motor Matic yang gedean ya, kemarin tuh saya nyobain SCM Joyride tuh, ada video reviewnya tuh yang Joyride tuh. Di video sebelum ini nggak salah. Itu enak gitu. Itu motor 200 cc, bodinya 11-12 lah sama NMAX, cuman Joyride lebih berat. Tapi tarikannya kalah sama NMAX, bawahnya masih galakan NMAX. Top speednya enak, atasnya enak. Kalau sama NMAX menurut saya atasnya masih lebih panjangan Joyride napasnya. Cuman itu Joyride dipakainya halus, saya bilang minim vibrasi. Mirip kayak Kimco ya, karena memang sama-sama motor Taiwan dan katanya juga mereka masih saudaraan tuh di sana. Jadi kalau Kimco itu kan Kwangyang, kalau SCM itu Sangyang. Wah itu enak itu. Cuman
kalau buat jalanan begini ya gimana sih ya, kadang-kadang ya motor gede-gede juga nggak kepake sih kalau menurut saya. Motor tuh cukup yang kecil, simple, praktis, irit, bisa selap-selip di jalanan macet kayak gini. Kalau gede kayak gitu kan selap-selipnya juga rada-rada susah. Kalau bicara kenceng ya jalan kan cukup cepet lah, nggak usah lebih-lebih, buat apa hobinya kali mau panturangan cepet ya udah kenceng kok, 90 juga udah kenceng bagi saya. Cuman lumayan isi bensin 10.000 gitu, bisa ke Jakarta pulang pergi. Kalau 10.000 itu kan sekitar 1,3 liter ya. Kalau 150-an itu ya dapat 70 atau 80 kilo, lumayan itu. 70 kilo pulang pergi cuma 10.000. Jadi 1 kilonya cuma hampir 150 atau 150 perak cuma. Murah kan? Irit. Itu. Cuman yang kenapa saya beli Adres lagi, walaupun ini motor lemot, rem depannya nggak pakem, gasro, cuman yang saya suka ini Adres ini iritnya sama nyamannya. Jadi emang posisi duduknya itu cocok di badan saya, pas gitu. Jadi nggak berasa capek kalau bener. Cuman itu aja sih. Jadi bukannya saya fanatik sama merek ya, cuman bicara apa adanya, memang ini motor nggak pegel dipakai jarak jauh. Makan 100 kilo gitu atau 150 kilo pulang pergi gitu nggak kerasa pegel. Apalagi kalau joknya udah dilantekin, aduh mantep. Ada motor Genio, waktu itu saya punya Genio tuh, itu baru keluar ya, itu motor boleh lah, teknologi baru dari Honda. Wih macet coy, ada razia nih kayaknya, tapi nggak mungkin sih razia, kan ini depan ada pembangunan flyover ya. Nah ini sekarang saya ada di posisi di Tanjung Barat nih. Oh ada razia kali ya. Oh bukan, macet, ini macet. Saya sih ngarepin sering-sering aja razia Patuh Jaya biar jalanan nggak terlalu macet. Kalau banyak razia biasanya yang jamet-jamet pada nggak keluar tuh biasanya. Oh macet ini, macet di pembangunan itu tuh, flyover apa sih namanya, rawa bambu ya, macet di situ. Oh kalau mau Tengarah ada razia tuh di situ tuh, di putaran balik Kolong Tanjung Barat. Oh iya benar, ini macet. Ternyata bukan razia om, padahal saya ngarepin sering-sering aja di razia. Saya mau lengkap, nggak takut. Yang nggak lengkap pusing. Makanya kalau pakai berkendara motor itu SIM lengkap, pajak hidup, STNK bapak, helm dipakai, yang tertib lah. Jadi ada razia nggak ada razia kita tenang di jalan. Itu. Ya kalau di sini kena macet minim-minim ngabisin 10-15 menit lah kurang lebih. Padahal enak nih kalau nggak macet, paling cuma 5 menit nyampe nih ke tujuan saya di Pasar Minggu. Saya juga ngejar pulang biar nggak terlalu sore, karena cuma ngambil doang sebentar langsung pulang. Sekarang posisinya udah jam 3-an ya. Jadi kalau bisa mah jam 4 udah arah pulang lagi. Lebih dari jam 4 soalnya macet lumayan. Banyak pembangunan nih, ada flyover yang di Rawa Bambu, ada flyover di ISTN Lenteng Agung, itu macetnya lumayan itu parah. Balik lagi ya ke Adres ya, jadi Adres itu saya pakai tuh karena nyaman, cuman itu aja kok. Kalau bicara kenceng enggak, Adres nggak kenceng, lemot malah. Bicara rem pakem enggak, Adres nggak pakem, malah remnya kayak nggak ada, ngeloyor. Kalau saya bilang rem ayam gitu. Terus kenapa? Ya itu karena nyaman, saya pakai nggak pegel, udah cuman itu doang kok, nggak lebih, cuman itu doang, nggak lebih, bukan karena fanatik merek. Dan salah satu fitur yang saya suka di Adres itu ya mungkin dari segi aman ya, karena kan itu motor termasuk motor yang bukan motor laku ya. Jadi kita kayak parkir sembarangan, atau sorry ya, bukan sembarangan maksudnya sembarang tempat, cuman parkir di luar gitu lebih aman dibanding
kita parkirin Beat atau Mio gitu. Seenggak-enggaknya lebih aman kalau pakai address. Maling juga ogah ngambil motor nggak laku. Walaupun ada sih 1-2 teman saya sendiri, ada satu yang kehilangan address, tapi lagi itu dia kehilangannya bukan di maling tapi ditipu orang. Kalau yang di maling sih dengar-dengar katanya di Magelang pernah ya, di Magelang sama di Jakarta Pusat tuh ada tuh temen juga. Itu mungkin waktu dimalingin itu kondisinya gelap, motornya parkir di tempat gelap, mungkin juga motornya nggak ada tulisan Suzuki gede, jadi diambil tuh sama si maling. Begitu masih maling dibawa pulang, kondisi terang dilihat, wah lah motornya Suzuki address, motor apa ini, nggak bisa jual. Menyesal itu maling, dalam hati pasti nyesel, aduh tahu gitu gue nggak ambil nih motor gitu kan. Dibalikin juga agak mungkin, dijual kagak laku, bingung kan tuh maling. Kalau ada bosnya mungkin digebukin sama bosnya, bego lo motor begitu diambil, tolol. Itu aja sih, nggak lebih. Ya beginilah Jakarta, udah normal, new normal, udah macet lagi. Ini kayaknya ada pemasangan tiang nih, jadi parah. Biasanya nggak separah ini sih biasanya, atau mungkin pas lagi banyak ini. Oke, kita lanjut lagi ya. Ini penyebabnya ada pemasangan apa gitu, jadi ditutup, macet coy, pada siang macet ya, namanya pembangunan, nikmatin aja. Ini udah mau sampai jalur trek rawa bambu yang sepi itu. Biasanya saya kalau speeding di situ tuh nyari top speed biasanya. Iya. Iya, oke. Waktunya kita ngetes ya. Ya inilah 110 cc. Seberapa sih kencengnya 110 cc? Bisa lari 90 aja udah uyuhan kalau kata saya mah. Nih tangan saya sekarang dua-duanya megang ya, jadi nggak tangan satu lagi ya. Ya di angka 90 lebih, hampir cepet 95 kurang lebih. Iya, itu pun 95 nya di ujung. Tapi kemarin waktu saya baru beli ini motor 80 sih. Setelah diperbaiki lumayan naik jadi 95. Kalau lebih panjang lagi sih saya yakin cepet dapet kalau lebih panjang lagi. Karena tadi treknya pendek, ya begitu panjang. Ya, seperti itu ya. Jadi alasan saya kenapa saya pakai address lagi ya cuma satu, nyaman, di badan nggak pegel, jarak jauh dan irit. Posisi duduknya sih pas. Kalau bicara kelebihan lain nggak ada ya. Bicara kenceng ngemot, bicara pakem nggak pakem, bicara tinggi mentok. Tapi bicara nyaman, yes, nyaman. Mungkin beda badan, beda apa ya. Contoh nih, mungkin saya cocoknya pakai address, mungkin si Om cocoknya pakai Pando atau pakai Fit. Kan beda postur badan pasti beda juga kan rasanya kan. Jadi ya itu nggak jadi patokan. Dan salah satu pertimbangan juga kenapa pakai address, ini motor kan bukan motor laku, jadi kita merasa lebih aman lah. Enggaknya nggak begitu takut lah kalau ada maling gitu. Maling mungkin bakalan mikir dua kali lah. Kalau selama di situ masih ada Beat atau Mio yang bisa diambil, saya rasa maling lebih pilih itu kok dibanding address kalau menurut saya. Oke, sekian dulu ya Om video saya ini. Kebetulan sudah nyampe di Pasar Minggu, saya tinggal nanti putar balik tuh, diputar balik sana tuh yang setelah pom bensin Polpo udah nyampe. Mau ke rumah temen nih sebentar. Oke, jangan lupa ya klik like dan subscribe-nya. Terima kasih dan selamat sore. Ya, lanjut lagi. Tadi pas ada razia di kolong Clever Tanjung Barat, pas kamera saya mati lagi. Bahagia saya rasanya kalau ngeliat ada razia begitu. Biar tertib jalanan. Kalau lagi musim razia begini nih jalanan nih, nggak begitu macet. Jadi yang jamet-jamet pada nggak berani keluar, yang agak punya SIM, yang motornya nggak lengkap, pada nggak berani dia.
kalau lagi musim razia. Makanya kalau ada razia itu saya seneng gitu. Jadi yang keluarnya ya benar-benar orang-orang yang tertib, yang punya perlengkapan lengkap gitu. Saya sih ngarepin di depan ada razia lagi di Margonda kayak, atau di Tanjung Barat kayak, apa di Lenteng Agung gitu. Semakin banyak razia semakin bagus. Jadi jalanan juga semakin tertib. Itu. Ya ini saya udah arah pulang tadi dari Pasar Minggu sebentar. Sekalian ngetes ini bracket handphone ya. Bracket handphone untuk merekam. Karena selama ini kan saya kalau ngerekam kan tangan satu. Sekarang pakai bracket. Jadi lebih nyaman sih, bawa motornya bebas. Safety juga, nggak ngeri, nggak takut HP-nya jatuh kalau pakai bracket gini. Nanti di akhir video saya fotoin deh bracketnya yang bisa pakai, karena belinya udah 1 tahun lebih. Saya juga udah lupa itu dulu nama lapaknya apa. Saya sih belinya di Tokopedia, toko hijau lah, toko hijau. Gitu. Wah, ini pom bensin di sini tutup ternyata, bangkrut. Pom bensin antara Tanjung Barat sama putaran balik ISTN, ada pom bensin gede itu, lama itu pom bensin, sekarang tutup dia. Tutupnya itu ya setelah musim COVID ini mungkin sepi, atau mungkin mau diperbaiki mungkin gitu. Nah ini untuk di flyover ISTN yang Lenteng Agung ini udah mulai jadi nih, udah kayaknya tinggal finishing ya nih, bikin pinggirannya, masang lampu, ngelapiin bawahnya. Lumayan nih, mudah-mudahan biar nggak begitu macet juga. Kasihan sih sebenarnya sih untuk warga Lenteng Agung, Tanjung Barat dan sekitarnya, itu setengah hidupnya menghabiskan buat nyari putaran balik. Jadi ketika belum ada ini nih, kemarin nih dia putar balik di ISN itu macet itu. Kalau macet parah itu, panjang itu. Kadang-kadang ekornya ke arah Jakarta bisa sampai stasiun Tanjung Barat itu. Cuman buat putar balik doang. Udah gitu ada lagi tuh di sana tuh di UP, Gardu dekat KFC Lenteng gitu, baru ada lagi gitu. Makanya untuk warga yang di sisi sebelah timur dan sebelah baratnya Lenteng Agung itu, mereka dipisahkan oleh rel dan dipisahkan oleh putaran balik yang jaraknya jauh-jauh. Jadi kalau mau silaturahmi mendingan nyebrang nih, jalan kaki, ketahuan cepet dibanding putar balik, lama, macet. Ya mudah-mudahan dengan jadinya flyover ini bisa membuat warga seputaran Lenteng Agung dan sekitarnya lebih lancar kalau mau bersilaturahmi antara warga sisi barat dan sisi timur. Jadi seperti dipisahkan oleh tembok Berlin atau jalur Gaza. Cuman di sini dipisahkannya oleh rel dan putaran baliknya yang jauh. Ya itu bercanda ya, jangan dimasukin hati om ya. Saya emang orangnya begitu. Nah ini sudah arah pulang kembali ke Depok. Posisinya sekarang sudah dilewatin Lenteng Agung. Udah ke arah stasiun UP ini. Kalau jam segini nih, sekarang jam 3:30 ya kurang lebih ya, itu belum begitu macet sih, tapi sudah mulai ada pergerakan nih yang pulang-pulang kerja dari Jakarta, udah mulai agak ramai. Di sini hati-hati om ya, di sini karena lancar tuh kadang-kadang orang kenceng-kenceng nih, ngeri, agak rawan juga. Itu di depan tuh kan ada penyeberangan stasiun UP nih, ya. Kalau bisa dari jauh-jauh jangan terlalu kenceng lagi, ngeri. Ya seperti itu om. Nanti kalau ada masukan atau ada keinginan apa gitu yang mau direview, coba deh ditulis di kolom komentar. Nanti saya sering-sering nih reading sambil merekam. Belajar om, biar kayak orang-orang tuh yang motovlog. Kebetulan di channel YouTube saya emang videonya nggak terlalu banyak. Saya juga nggak mau monetize channel YouTube saya. Bisa dicek channel saya tuh nggak ada monetize-nya, dan saya nggak mengajukan juga. Karena ini saya cuman buat happy-happy aja, bukan buat tujuan apa-apa.
Saya motor suka, saya motor demen, dan saya ada kesenangan tersendiri lah kalau begini, bisa saling sharing, berbagi. Kalau perkara saya ngomongnya cepat-cepat ya memang kan itu karakter pembawaannya ya mohon dimaklumin lah, kan orang beda-beda gitu. Itu aja sih, jadi jangan khawatir Om, saya di YouTube ini nggak ada pesanan apa-apa, nggak ada endorse apa-apa, dan saya sendiri pun nggak memonetize channel saya. Ini murni pure untuk happy aja, untuk seneng-seneng aja, hobi lah jatuhnya. Ini menjelang jam 4 udah mulai rame juga nih yang pada pulang nih. Kayaknya sekarang itu jam kerjanya agak geser ya, jam 3, jam 4 udah mulai rame. Biasanya kan jam 5, jam 6 ini udah mulai rame ya, tapi belum seramai jam 5, jam 6 sih. Di musim pandemi begini memang ada baiknya jam kerjanya diatur, jadi biar gak berbarengan. Kalau berbarengan itu agak-agak ngeri juga ya, kayak tadi aja di tempat macet gitu, kita samping-sampingan gitu mikir lah gitu 2 kali, aduh ngeri gitu ya. Yang penting helm kacanya tertutup, terus pakai masker ya, cover ya. Kalau ada yang batuk kita hindarin lah, karena ini makin hari makin banyak nih COVID di Indonesia, udah tembus 100.000 orang lebih. Tapi ya alhamdulillahnya sih yang sembuhnya juga udah 60.000 orang lebih. Memang sih untuk negara-negara berkembang kayak kita itu ya nggak bisa ya, mungkin kalau mau di lock lagi atau di lockdown itu ya mungkin susah ya, ekonomi bisa collab kayak gitu ya, jatuhnya ya semi herd immunity lah ya. Kalau kena diobatin, diusahain biar sembuh kayak gitu. Cuman kalau untuk yang golongan yang rentan ya kita jagalah. Jadi kalau dari mana-mana pulang gitu sampai rumah ya kita cuci kaki dulu, cuci tangan dulu, bersih dulu, baru kita interaksi sama anggota keluarga yang lain, karena kan kita nggak pernah tahu anggota keluarga kita yang lain itu rentan apa enggak. Terus kalau kita interaksi sama yang lebih tua, yang golongan rentan ya kita bisa menjaga jarak lah, kita menjaga yang kita bisa lakuin, kita jaga gitu. Cuman itu aja, semua itu nggak bisa dipaksain. Memang sih orang nggak harus kena COVID, nggak makan pun orang bisa meninggal gitu. Cuman kalau kita bisa menjaga, alangkah baiknya gitu, menjaga diri kita sendiri dan diri orang lain gitu. Itu aja sih Om. Makin hari memang makin banyak, nggak akan bisa turun sih kalau saya bilang sampai vaksinnya benar-benar diketemukan. Kalau menurut saya ya mudah-mudahan benar 2021 vaksinnya ketemu dan efektif, barulah dia bisa menurunkan. Dan saya yakin juga nanti bakal ada virus-virus lain yang mungkin bisa lebih ganas dari ini ya. Kita yang masih dikasih napas, dikasih hidup ya kita berbuatlah sebaik-baiknya lah. Kurang-kurangin lah yang dosa, banyak-banyakin pahala. Aduh, saya salah ini masuk jalur cepat ini. Biasanya di depan suka ada razia nih biasanya. Kalau ada kena ya udahlah pasal. Tadi tuh udah di kiri, cuman gara-gara di depan ada mobil gede ngambil kanan, malah mau ke kiri lagi nggak bisa. Biasanya sih di sini sih razia nih biasanya. Tapi ini nggak ada. Udah kalau nggak ada apa di depan masuk ke kiri. Kena kanan jalur motor nih kalau di mana. Malu lah saya, masa saya melanggar hukum. Ya ini saya kembali ke kiri ke jalur. Untung aja itu nggak ada razia. Biasanya tuh di situ tuh razianya tuh, biasanya tuh di setelah Tugu Selamat Datang itu di dekat bakso Bensu itu. Nah di situ tuh razia itu gabungan. Maaf ya, tadi nggak sengaja. Satu kayak sekian ngobrol, dua fokus ngindarin kendaraan di depannya. Pas mau ke kiri lagi malah berbahaya, daripada membahayakan belakangnya ya udahlah pasrah. Oke, Margonda jam 3:30 lewat, pantauannya masih rame lancar. Sudah mulai tampak pergerakan orang-orang pulang kerja, tapi belum macet. Oke.
Ya, kita jalan lagi ya. Akselerasinya tuh asik ini motor. Kalau udah stop and go nya. Salah satu ya mungkin hasil dari si Luminor kabel itu ya. Dia udah ngerem begini, gas lagi gitu asik gitu. Berasa lebih padat sih memang sih. Tapi ya kalau saran saya sih kalau mau modif begini gitu ya kita jangan terlalu over ya mengharapkannya gitu ya. Karena kadang-kadang orang karena terlalu over yang diinginkan, jadi dia kecewa. Ya kita anggap aja lah jajan aksesoris. Walaupun setelah yang saya coba ini memang berasa lebih padat gitu loh. Akhirnya saya juga nggak perlu terlalu bejek banget gasnya. Otomatis kan kalau kita nggak terlalu ngebejek kan bensin juga lebih efisien otomatis gitu loh. Yang saya rasain sih ya itu gitu doang gitu. Ya kalau atau temen-temen semua pengen coba ya mau dicoba aja. Motor mah standar aja, nggak usah diapain, standar ting-ting aja. Palingnya sehat, dibersihin, ganti oli, pasang luminor kabel dan pakai gitu, cobain gitu. Kalau saya kebetulan kemarin sekarang ganti busi tuh, saya pakai busi Daytona, tapi bukan Daytona yang iridium tuh, Daytona yang biasa yang harga 20 ribuan. Dan ya ini hasilnya berasa padat aja gitu loh, pulen kalau kata saya. Oke, lampu merah nih om, saya mau berhenti dulu nih ngerekamnya.